perhatikan kemarin, bukan kemarin, beberapa hari lalu pada saat debat presiden itu, Pak. Ya itu Ya, ada di belakang-belakang itu penonton bawa bendera Palestina loh, Pak. Ya kan, cobalah perhatikan. nah itu, ya Nah itu. iya. Nah jadi pertanyaan saya, kita ini pemilu mau milih presiden Indonesia atau mau milih presiden Palestina? Mau bendera yang dibawa bendera Palestina, ya kan? Nah ini yang keblinger. Ya umpamanya pemilu saya bawa bendera apa gitu, bendera Jepang gitu, boleh gitu, ya kan? Pemilu saya mau bawa bendera apa, Belanda, Jerman, boleh begitu. Nah ini kan sebuah kesesatan ini begini-begini. Ini kita mau pemilu 2024 ini untuk negara mana? Nah ini yang nggak pernah diperhatikan. Ya saya nggak tahu presiden yang goblok atau memang orang-orangnya yang di sana yang goblok atau memang satpam yang goblok, nggak tahu. Nah, tapi saya pikir memang semuanya goblok karena Indonesia goblok gitu. Jadi nggak ada harapan. Ya itu. Saya langsung woro-woro sama Ineke itu biasanya kurangnya kan yang woro-woro kan. Lanjut tadi Pak SK mau lanjutin nggak nih Pak SK tadi? Pak SK nggak ada, Pak. Neo Templar silakan Neo Templar. Itu Pak, coba Pak dilihat hari ini di kompas.com ada berita yang lumayan lucu terbaru Pak tentang tanggapan Hamas soal Israel mau membanjiri terowongan itu Pak. Coba Pak dilihat Pak. Yang membanjiri terowongan kemarin, bukan hari ini ya. Kemarin sudah dibahas. Lanjut, sapi betina. Shalom, shalom. Shalom. Ya, ya ini saya mau info ini apa? Saya baru lihat tadi pagi tuh ILTV, Pastor, ikon Israel kan, itu eh, apa? Di Palestina itu diadakan polling eh, tanggapan terhadap serangan 7 Oktober itu. Nah, itu ternyata 70 sampai 75% justru mendukung Pastor. Nah, jadi kan ya saya pikir ya sebenarnya penduduk Palestina ini juga nggak bisa maksudnya gimana ya, nggak bisa dipercaya juga gitu. Karena ternyata pollingnya kok hasilnya begitu, Mas. Mendukung Hamas kan berarti. Nah, itu jadi dan kita mau itu ya masih ya saya juga heran juga kok kenapa ada bendera Palestina kita bawa-bawa juga gitu kan. Jadi bias nanti gitu loh, Pastor. Bagaimana itu ya? Ya, saya menambahkan Pak, sapi betina boleh. Iya, iya. Ya, kalau Bapak perhatikan kemarin, Pak, bukan kemarin, beberapa hari lalu pada saat debat presiden itu, Pak. Ya itu Iya. ada di belakang-belakang itu penonton bawa bendera Palestina loh, Pak. Ya kan, cobalah perhatikan. Nah, itu. Ya Nah itu. iya. Nah jadi pertanyaan saya, kita ini pemilu mau milih presiden Indonesia atau mau milih presiden Palestina? Mau bendera yang dibawa bendera Palestina, ya kan? Nah ini yang keblinger. Ya umpamanya pemilu saya bawa bendera apa gitu, bendera Jepang gitu, boleh gitu, ya kan? Pemilu saya mau bawa bendera apa, Belanda, Jerman, boleh begitu. Nah ini kan sebuah kesesatan ini begini-begini. Ini kita mau pemilu 2024 ini untuk negara mana? Nah ini yang nggak pernah diperhatikan. Ya saya nggak tahu presiden yang goblok atau memang orang-orangnya yang di sana yang goblok atau memang satpam yang goblok, nggak tahu. Nah, tapi saya pikir memang semuanya goblok karena Indonesia goblok gitu. Jadi nggak ada harapan. Ya, itu aja kalau dari saya tambahannya Pak Sapi Betina ini. Iya, sementara aksi damai kita ini kok saya juga bertanya-tanya juga kok bawa bendera Palestina juga gitu kan, jadi takutnya jadi bias ininya nanti. Enggak Pak. Tapi ya, Ah, tapi ya, ya mungkin, ah, alasannya damai ya maksudnya ya. Ya sudah lah, nggak ya, apa-apa. ya gini Pak. Kalau Dan untuk
kalau ya sebentar, nggak, Bapak lanjut dulu aja deh. Iya, nggak apa. Silakan, silakan, Pak. Oh ya, ya. Jadi begini, dari sebelum saya, jadi kan saya sempat beberapa minggu ini nggak masuk ya. Dari sebelum saya apa istilahnya sebelum saya bolos lah beberapa minggu ini, memang sudah ada rencana daripada Galarua untuk mendamaikan ya Israel Palestina. Kami di Galarua mendukung adanya two state solution. Ya, ini dengan harapan akan mendamaikan antara orang Arab di Palestina, orang Yahudi di Israel. Ya, supaya mereka bisa jadi negara yang dalam tanda kutip berdaulat begitu ya. Supaya mereka tidak terus-terusan konflik. Karena memang ini sudah banyak sekali korban jiwanya, ya, banyak orang mati, ya, banyak orang hidupnya sulit. Nah, jadi saya katakan di sini Galarua ini mendukung Israel Palestina bukan karena kita berpihak. Kami di sini tidak pernah berpihak kepada siapapun. Kami selalu mendukung yang benar. Ya. Karena memang ada korban jiwa dari Palestina, itu banyak jumlahnya, dan ada juga korban jiwa dari Israel. Karena memang Hamas pun biadab. Ya. Palestina itu ini saya katakan ya, ini apa adanya. Palestina sebetulnya tidak pernah menjajah loh. Ya. Sebetulnya yang menjajah itu ya sebetulnya orang Hamas. Jadi Indonesia harus bisa membedakan. Kalau di Indonesia ini saya kira banyak yang blunder. Tidak bisa membedakan mana Hamas, mana Palestina. Kalau kita bicara soal Palestina, sebetulnya orang Palestina baik. Ya. Kalau kita bicara soal Hamas, itu yang biadab. Jadi Anda harus membedakan ya, mana Hamas, mana Palestina. Kalau Anda bicara soal Hamas, orang-orang Hamas itu memang FPI, memang kadrun. Tapi orang Palestina itu rakyat biasa. Ya, anak kecil itu dijadikan tameng loh sama Hamas, biadab ini. Ya, orang hamil ya sampai perutnya dibuka itu janinnya, aduh saya kira ini ngaco lah. Ya, itu pelakunya orang Hamas. Jadi Indonesia harus bisa membedakan mana Hamas, mana Palestina. Mereka dua pihak yang berbeda begitu ya. Ya ini sama lah halnya ya. Jadi nggak bisa kalau kita menerapkan sistem, oh kita nggak dukung Palestina, oh biadab kita namanya. Ya, Palestina ini ditindas. Bukan ditindas oleh Israel. Goblok kamu yang bilang ditindas Israel. Saya bilang Palestina ya ini ditindas oleh Hamas. Hamas adalah kelompok teroris. Nah, jadi kalau kalian mendukung Palestina, ya sebetulnya nggak masalah. Saya mendukung Palestina pun juga ya sebetulnya nggak masalah. Karena kita ingin perdamaian. Tetapi tidak ada perdamaian dalam nama Hamas. Ya, Hamas tidak pernah punya misi perdamaian. Sampai saat ini belum ada statement daripada pemimpin Hamas ini untuk perdamaian. Tetapi orang Palestina, mereka ingin perdamaian. Jadi, ya meskipun kita Kristen apa saja itu serahlah. Tapi kita pemikirannya harus netral. Ya kita pemikirannya harus bersih, ya terbuka. Kita lihat kedua pihak. Pihak sana mau apa? Mereka ingin perdamaian. Pihak sini mau apa? Mereka mau damai juga. Ya, jadi kita melihatnya nggak boleh dari kacamata agama. Orang goblok itu yang pakai agama. Mereka saya katakan, sebetulnya Hamas ini membawa agama tujuan untuk memprovokasi. Ya karena memang orang Islam di Indonesia goblok. Ya, asal ada agama langsung percaya, goblok itu orang namanya. Makanya Indonesia saya katakan 2024 tahun terakhir. Ya, sesudah 2024 nggak akan kalian bisa hidup. Saya ngomong benar ini ya. Ya, tangkap saya. Makanya saya bilang begini, kalau Anda nggak setuju omongan saya, Anda tangkap saya. Nama saya ada loh di YouTube ini. Ya, muka saya ada di YouTube. Jadi saya katakan yang di Indonesia ini saya sudah mengingatkan berkali-kali. Yang bilang saya ngarang bebas ya Anda buktikan sendirilah. Mana pernah ekonomi Indonesia tinggi begitu? Saya katakan Indonesia dari dulu miskin loh. Dari merdeka sampai hari ini masih miskin. Masih orang kelaparan itu. Sudah generasi ke generasi kalian kelaparan kan? Ya, jadi ini semua karena kesalahan pemerintah maupun kesalahan daripada rakyatnya. Nah, jadi kita nggak boleh berpihak kepada Hamas ya, seharusnya idealnya. Tetapi ya sudah orang Indonesia ini. Nah, jadi kalau kita bicara soal Palestina Israel, saya tegaskan kembali, sudah saya tegaskan. Tapi saya katakan, Palestina ya itu sebetulnya banyak orang baiknya, saya tahu. Tetapi Hamas ini menggunakan orang baik sebagai tameng. Ya, supaya kalau dilempar senjata itu ya, dilempar peluru itu, Hamas itu selalu punya alasan. Ya kan?
bilangnya pembelaan lah, pemberontakan terhadap penjajahan lah, bullshit semua lah. Ya, sebetulnya nggak begitu. Hamas ini kelompok teroris, saya tahu pendananya itu pun juga orang-orang Islam ini. Ya, karena memang misi besar Islam adalah menghancurkan semuanya. Nah, jangan kira saya nggak tahu, semua tempat ya di mana ada orang Islam, di situ selalu rusak. Ya, nggak pernah itu di Indonesia ini ada orang Kristen berantem sama Hindu kan nggak pernah kan. Anda buktikan ke saya ada orang Buddha berantem sama orang Kristen, mana ada? Ya, ya sekarang Anda buktikanlah ada orang misal apalah sebutlah agama ya Konghucu lah misalnya berantem sama orang Buddha, mana ada? Ya kan? Konghucu berantem sama Hindu kan nggak ada. Tapi selalu diributkan dengan orang Islam. Bahkan di Eropa ributnya dengan Islam. Di Eropa banyak imigran Filipina, ya, imigran Vietnam banyak, nggak ada yang ribut. Tapi sekalinya masuklah itu imigran Timur Tengah, Arab, Yaman, langsunglah ribut itu di situ. Nah, jadi saya katakan berkali-kali, Galarua mendukung Palestina karena memang Palestina ditindas, ya, ya betul yang dikatakan. Ada benarnya juga Indonesia mengatakan Palestina ditindas, ya ada benarnya, memang ditindas. Tetapi penindasnya adalah Hamas. Jadi kalau Indonesia sampai terang-terangan mendukung Hamas, goblok lah ini negara, sudahlah. Ya, ya yang begini-begini nih. Indonesia ini bentar lagi udah mau bubar kok, tenang aja lah. Tinggal minoritas ini mau hidup apa enggak, terserah lah. Saya kan nggak hidup di situ, jadi terserah kalian. Ya, Islam ini, ya sudah saya katakan juga, Islam ini bukan ya agama. Ya, Anda boleh setuju, boleh enggak. Nah, tapi saya katakan dari perspektif ya, secara geopolitik internasional, kita bicaralah, kenapa orang Islam di Cina ditindas itu, saya katakan. Bahwa orang Barat mungkin tidak setuju, saya katakan, di negara Barat ini banyak yang tidak setuju ya dengan Xi Jinping itu, karena menindas orang Islam. Nah, sebetulnya karena geopolitik ya, karena mereka konflik dengan Cina. Jadi mereka akan menggunakan segala cara untuk menjatuhkan Xi Jinping. Jadi sampai sini kita paham dulu, negara Barat sebetulnya tidak membenci ya tindakan Xi Jinping terhadap orang apa ya Uighur apa itu serang istilahnya apa Xinjiang itu, ya. Karena negara Barat pun melakukan hal yang sama. Jangan munafik, ya. Jadi saya katakan sebetulnya Islam di negara komunis pun masih berani untuk jadi orang biadab. Ini yang begini-begini nih, ya. Apa kalian katakan negara komunis otoriter, orang Islam lebih biadab, ya. Jadi harus jelas. Makanya sudah saya katakan. Nah, ini jadi tadi Pak Sapi Betina kan mengatakan, kenapa ada bendera Palestina? Ya, sekali lagi saya beritahu, Palestina tidak bersalah, Pak. Yang bersalah adalah Hamas itu. Nah, jadi ini Bapak harus membedakan ya. Artinya masyarakat Indonesia juga yang minoritas harus membedakan mana Hamas, mana Palestina. Ya saya kira sampai situ aja lah. Ya lanjut, Pak. Mantap. Nih, Oke. Galarua, silakan. Oke. Saya mau menambahin untuk Bapak Sapi Betina ya bahwa dan juga saya mau berkata-kata sebelum tentang Palestina ini bahwa kan Galarua itu sendiri kita tidak hanya satu doang Pak, kita satu bendera yang dikibarkan bukan, tetapi kita 3 bendera yang akan kita kibarkan karena kita di sini melihat bahwa tuntutannya adalah kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Israel dan Palestina berhak merdeka. Itu tuntutan kita. Di screen itu sudah dijelaskan, tapi saya mau menyebutkan kembali supaya menjadi ingat bahwa satu, pemerintah Indonesia harus netral, tidak berpihak pada salah satu pihak dan mengutuk salah satu pihak. Kedua, tegakkan ideologi negara Pancasila. Ketiga, tegakkan konstitusi bahwa Indonesia bukan negara agama dan bukan negara sekuler. Keempat, tindak tegas pengganggu ketertiban umum dan perusak kepentingan nasional. Kelima, ketegakan HAM dan serta hentikan segala bentuk dan upaya diskriminasi, persekusi, intoleransi dan intimidasi. Nanti kita semua di situ akan berorasi ya di depan itu ya di di Monas itu. Kita berorasi, ini tuntutan yang akan kita orasikan. Jadi kita membawa damai. Kita bukan yang seperti kalau kita bisa bilang kaum seberang yang liar gitu ya sampai dari pagi sampai malam ya. Kita tidak seperti itu. Kita tidak yang sampai seperti itu, Pak. Kita kita tahu kita punya batasan ya. Jadi kita akan damai, bukan seperti orang-orang liar.
Nah, itu tadi ya, saya mau sampaikan supaya teman-teman semua ingat bahwa aksi damai ini untuk memberkati ya. Kita mendoakan Indonesia. Dan tadi yang untuk Hamas sendiri dan Israel, sampai saat ini pun di media beritakan, ada beberapa media di Indonesia terutama Instagram masih sampai gini, kan sering ya dibilang, saya lihat komen-komennya bilang mana Hamas nggak ada, mana Hamas nggak ada. Ketika IDF menunjukkan Hamas telah menyerahkan diri, 70 orang ada di Instagramnya IDF, nggak ada salah satu pun yang komen, yang paling komennya ya paling itu ini surrender nanti bangkit lagi Hamas. Jadi kita benar-benar mengetahui bahwa 100% rakyat Indonesia memang telah dibodohi ya dan dicokokin oleh kebencian. Dan ini Desember ini adalah ibarat kata akhir aksi kita, udah nggak ada lagi mungkin ya. Saya pikir ya ini kita serahkan segala sesuatu yang kita bisa. Jadi dan tadi dibilang si Juragan Alexis juga sempat bahas ya tadi yang Cina ini ya. Jadi saya juga saya memang tidak tahu kehidupan di sana, tetapi kita pun menjadi bijaksana lah bahwa komunitas kita ini menjadikan diri kita tuh semakin cerdas ya, semakin benar-benar kita bisa tahu ya, membedakan sesuatu lebih bijaksana gitu sih. Itu dulu aja yang saya sampaikan. Ada yang lain mau bicara, silakan. Yang mau ditambahkan. Ya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.